kita belajar coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini, yaitu menerapkan prinsip berpikir komputasional yang terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa maksudnya? Katakan. Berpikir komputasional. Ada yang tahu prinsip-prinsip berpikir komputasional itu apa saja? Yang tahu, katakan. Angkat tangan. 1, 2, angkat tangan. Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Coba katakan. 1, 2, 1. Berapa lagi? Oke, kita lanjut. Supaya gampang dipelajari, kita akan lakukan kegiatan berkelompok. Jadi saya bacakan kelompoknya, langsung mengatur tempat duduk. Didengarkan kelompoknya yang pertama. Afifah, Ahyarudin, Alona, Laudia Jumadi, Muhammad Arsaban, Dwi Aisyah. Yang kedua, Amelia, Anugrah, Faza, Muhammad Hijran, Nisa Wahyuni. Kelompok 3, Faris, Muhammad Zainul, Saifatul Ma'wa, Saratul Sita, Pioma. Kelompok 4, Ainun Fadila, Zulfikar, Laude Azad, Muhammad Zabarudin, Rehan Anibasri, Siti Musdalif. Sekarang diatur kelompoknya. Satu, dua, tiga, banyak yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, saya kasihkan dulu bacanya. Silakan dibaca. 5 sampai 10 menit. Dari pertanyaannya 2. Apa itu berpikir komputasional?
Sudah ditulis namanya? Sudah ditulis namanya kelompok 1. Silakan baca ilustrasi kasusnya. Dalam meningkatkan partisipasi murid-murid mewujudkan kebersihan lingkungan sekolah, murid-murid pada kelas siswa 1 ditugaskan untuk membuat perlengkapan kebersihan murid. Perempuan ditugaskan membuat sapu lidi dari daun kelapa, dan murid laki-laki ditugaskan membuat serong sampah dari deterjen bekas. Dari ilustrasi kasusnya seperti itu. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Itu sesuai dengan tujuan kita. Kelompok 2, baca aktivitas 1. Oke, di situ di lembar aktivitasnya ada tempat untuk menempel. Tugasnya adalah mendiskusikan masalah besar untuk diuraikan atau dipecah menjadi masalah yang sederhana dan kecil. Kalau sudah ditentukan, berarti dekomposisinya sudah selesai. Silakan dipendekkan. Ya, diskusi bagus. Ya, silakan masalah besar, masalah kecil. Tujuannya, kalau kita sudah uraikan menjadi masalah kecil, berarti lebih gampang untuk diselesaikan. Oke, kita lihat hasilnya. Kelompok 3. Apa hasil dekomposisinya? Bacakan. Kelompok 3, apa masalah besarnya? Masalah besarnya? Membuat perlengkapan kebersihan. Masalah kecilnya? Terus lagi? Kelompok 4. Apa masalah besarnya? Masalah kecilnya? Membuat truk sampah dari deterjen bekas dan membuat sapu lidi dari daun kelapa. Kelompok 1. Kelompok 1. Masalah besarnya? Lagi soal sederhananya? Sudah? Oke, kelompok 2. Apa masalah besarnya? Membuat truk sampah dari deterjen bekas. Masalah kecilnya? Membuat pelaksanaan kebersihan. Jangan apa lagi? Membuat sapu lidi dari daun kelapa. Oke, ke kelompok 2. Dengar kelompok 2. Masalah besar dengan masalah kecil. Ingat, masalah besarnya itu membuat perlengkapan kebersihan. Perlengkapan kebersihan
tempat sampah membuat sarang sampah. Tuh. Kelompok 4, baca aktivitas kedua. Aktivitas 2, menerapkan pendisiplinan sekolah. Pengenalan bola kita masih menggunakan lem dengan kertas. Jadi saya bagikan lagi amplopnya. Diperhatikan polanya adalah pembagian tugas murid laki-laki dan perempuan. Tidak kelompok 2? Tidak? Oke. Kita lihat lagi kelompok 2. Bagaimana pengenalan polanya kelompok 2? Silakan dibacakan. Buat terus sampah dari JKBK. Ya, tugasnya siapa itu? Tugas laki-laki. Apa dia? Membuat terus sampah dari JKBK. Terus apa lagi? Dan perempuan membuat sapu lidi dari daun kelapa. Dari kelompok 2. Pengenalan polanya seperti itu. Kelompok 1. Biar memasak sambal. Yang lain silakan. Kelompok 1 dengar dulu. Kelompok 1. Jadi sama juga dengan kelompok 2. Kelompok 3. Sama juga kelompok 4. Tugas murid laki-laki membuat truk sampah dari jaring bekas. Tugas murid perempuan membuat sapu lidi dari daun kelapa. Itu Penjelasannya sesuai dengan ilustrasi kasusnya. Memang murid laki-laki ditugaskan untuk membuat sarung sampah dari jaring bekas. Murid perempuan ditugaskan untuk membuat sapu lidi dari daun kelapa. Oke, baik. Dari kelompok 2, sekarang kelompok 3. Baca aktivitas 3. Jadi namanya abstraksi. Kita sedang menyaring informasi, memilih informasi yang relevan dan atau mengabaikan informasi yang tidak relevan. Sekarang saya bagikan amplopnya. Di sini ada abstraksi dan algoritma. Abstraksi dan algoritma saya berikan sekaligus. Di situ berisi sekumpulan informasi. Sudah dapat yang tidak relevan? Sudah.
tidak relevannya? Sangat kecil. Menyebabkan sapi dari dan kelapa. Lokasi yang tidak relevan. Membuat kedua wanita ini dengan ukuran 12 meter di kali 40 meter kembali 1 cm. Memotong tirai lokasi ini di pola yang dibuat. Ini pasti tumpah. Kelas kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Silakan dibacakan.